Untuk cabut laporan dia sasa aja dia cabut laporan ya mungkin mereka sudah ada meeting briefing apa segala macam kan di situ ya kan. Kalau itu untuk yang baik sih nggak apa-apa juga gitu. Asal jangan ini tanda kutip ya mengadakan satu kompromi yang nggak benar kan gitu. Karena gini, di hadapan Tuhan yang salah kan tetap salah, yang benar akan tetap benar. Ya, ingat ya. Dekat atau jauh balasan dari Tuhan nanti pasti berjalan. Kalian percaya deh. Ya, ketika kita menyakiti hati orang, orang itu tidak membalas, orang itu hanya berdoa sama Tuhan. Ngeri. Jawabannya ngeri. Kan kalian udah lihat kan dulu saya kan cuma bisa nasihat, dibully orang kayak apa saya, Virgon dibully kayak apa, saya cuma nangis di kaki Tuhan. Hal ini ya, yuk kita rame-rame ya, yang salah kita bilang salah, yang benar kita bilang benar. Karena kalau kalian idem dengan yang salah, kalian bilang iya benar, di kemudian hari lihat aja. Saya bukan nyumpahin, tapi memang begitulah. Buah perbuatan itu pasti ada. Minta himbau dengan orang-orang yang berkompeten di sini, ya. Ini meetingan keluarga saya, ya kan gitu. Tolong dijagalah lisannya sedikit, ya kan? Karena biar bagaimana, yang kasihan itu cucu-cucuku di kemudian hari. Mungkin kalian sih mungkin kita ini udah bertua, tapi mohonlah diperhatikan sedikit untuk kesinambungan ya. Usia cucu saya si Starla itu sudah mengerti, sudah paham loh gitu. Saya rembukan sama keluarga saya cuma minta ini saja, menghimbau kepada pihak-pihak yang terus menyudutkan Virgon agar dapat menahan diri dan menghentikan narasi yang bersifat menggiring opini publik. Jangan ya, kita kan nggak tahu, kalian juga kan nggak tahu apa dan bagaimana. Ada banyak hal pelanggaran di dalam rumah itu, seperti orang-orang bilang, ya kan, Virgon mau dilaporin apa segala. Mau dilaporin apa? Rumah anak saya, rumah cucu saya. Laporin apa? Saya yang mau ngelaporin balik. Rumah saya dipakai gituan. Jadi jangan enak bener semua pada ngomong gak ada biayanya gitu loh. Cuap-cuap apa segala macem. Tolong dong please. Ini untuk cucu-cucu saya yang belum mengerti. 5 tahun kemudian apa ini jadinya nih? Kita pun nggak mau ngomongin emaknya, karena ada yang kita jaga. Kalau menurut hati saya mah, udah nggak tahu lagi. Simpang siur saya lihat semua di infotainment, di mana, di Indo, di podcast, di mana. Ya ampun. Mohonlah, kalaupun kita mau cari viewer, nggak apa-apa kita cari viewers, keren. Tapi yang sikapnya yang terpuji lah sedikit, jangan kayak begitu. Tapi teman-teman yang ada di sini, aku minta maaf. Kenapa aku harus ngomong gini? Ini adalah keluarga saya yang minta seperti ini semuanya. Untuk anak-anak di kemudian hari, minta maaf, gitu. Kalian-kalian yang di luar juga, netizen-netizen yang terhormat, ya, yang benar kita bilang benar, yang salah kita bilang salah. Jangan ketika kita merasa ini apa nggak tahu deh, kamu turut mengalami hal-hal yang kayak gitu, mungkin kamu pro ke yang nggak benar, itu sih hak kamu. Tapi ingat, ya, yang benar katakan benar, yang enggak katakan enggak. Itu aja sih dari saya ininya. Keluarga saya mintanya cuma itu, tolong ya. Aku juga minta ya untuk pihak-pihak
yang ini. Fokus dulu lah ke pernikahan, ke ini. Baru kita kulik yang lain lagi. Jangan giring sana, giring sini, giring sana. Udah kayak pemain bola. Gitu loh. Biar ini penonton jadi nggak rasa tertipu, nggak rasa ini. Ya kan? Kita doktrin yang bagus, kita beri kalimat yang bagus. Mereka juga jadi pinter. Tiga hari ini saya sesek terus sesek. Saya lihat lagi, saya sesek. Ya kan? Sampai keluarga saya juga sampai 3 tim. Ada yang di puncak keluarga saya sekarang lagi meeting juga. Ada yang di Ancol keluarga saya meeting juga, ada yang di Jakarta. Ada yang di Pulau Seribu. Walaupun jauh-jauh ngejumnya. Ini sih bukannya apa-apa. Untuk Lala dan adik-adiknya itu aja yang aku minta sama semua deh. Yang ini. Kasian banget loh. Aku nggak tahu deh. Dia kemarin murung-murung. Apakah dia denger? Apakah dia ini? Nggak ngerti saya. Teman-temanku yang semua yang ada di media pasti kalian orang baik, ya. Aku percaya sama kalian. Belum lagi masalah yang lain-lain, ya kan. Kelarin dulu itu. Baru kita bicara, kenapa mobil digadein? Ya. Tahu kan itu tidak ada satu pihak pun yang bisa ngegadein itu kalau tidak kebersamaan kan gitu. Nanti baru bicara bagaimana tentang anak-anak ini kan gitu. Ya. Itu aja dari Sarah. Ada yang mau ditanya? Mami dan juga kemarin dia akhirnya dengan dia mengatakan langsung saya mengancam mencabut laporan ini dengan mengikuti apa kata suami saya. Itu mendengar seperti apa Mami? Ketika di Polda kemarin kan dia mencabut laporan, terus dia mengatakan saya mengikuti. Secara tidak langsung mengatakan bahwa Inara sudah menikah dengan Iksan. Wah itu saya nggak ikut campur dia. Masalah menikah atau enggak itu urusan mereka berdua gitu. Yang jelas di sini ya keberpihakan saya ya kan kepada cucu saya. Saya nggak ada hubungannya sama yang lain-lain ya kan. Mau dia nikah 5 kali lagi mau ngapain terserah dia gitu. Kenapa dari kemarin juga saya ngamuk. Ya, ketika saya dengar adalah yang bilang katanya apa mau dijual itu, mau dijual kemana? Apa VN? Kemana tuh? Apa? Yang itu? Yang itu? Yang menonton siapa? Kita tahu artis-artis kita yang lalu kesandung kayak begituan, ada nggak yang nonton? Orang malah jijik tahu. Kasian. Kayak udah artis top aja. Iya kali kalau mungkin kalau artis top dunia mungkin orang mungkin agak ini ya gitu. Ini apaan sih? Kita orang Asia loh. Yang kayak gitu tuh masih yang ini punya. Yang masih pantang punya gitu loh. Sah saja ada banyak anak-anak sekolah juga bikin kayak gitu. Apakah kau kelasnya kayak begitu? Bukan kelas kayak gitu kan, katanya high class, katanya kaya kok main di rumah orang kayak begitu lagi. Jadi kita takut loh. Cucu saya Starla itu kan udah ini ya, maaf ya, tanda kutip bukan ini ya, bukan saya mau ini orang, tapi cucu saya yang saya pikirin.
dengan ada orang lain di dalam rumah yang bukan orang tuanya, ya maaf aja mungkin Virgon separuh mampus nanti itu ini untuk anak-anaknya. Dia nggak mau anak-anaknya kayak kita gini, separuh penjahat aja kita nggak mau anak kita jadi penjahat, ya kan? Mami sendiri sudah lihat video itu apa belum? Saya sama sekali nggak pernah lihat video itu dan nggak kepengen. Geli. Jangan kan lihat, dengernya geli. Udah, balik lagi ke soal CCTV. Kemarin kan beredar bahwa CCTV harus diduga untuk diperjualbelikan dengan N atau P. Bunda sendiri melihat itu atau mendengar itu gimana? Apa diperjualbelikan? Iya. Kemarin kan saya udah bilang perjualbelikan kemana? Miyabi. Kalian tahu kan Miyabi? Makanya geli kan? Maksudnya dijualbelikan untuk barang bukti untuk laporan, dugaannya ke situ. Jual belikan untuk laporan. Emang itu bisa diperjualbelikan untuk laporan? Ada indikasinya ke situ. Kebenaran itu nggak bisa ditutupi, ya. Ketika orang melihat yang masih salah jalan, ya kan? Nah, orang datang minta atau mungkin ngambil. Terus pembuktian sesuatu itu, yang namanya pembuktian itu kan perlu barang bukti. Ya, apapun cara orang untuk menguasai barang bukti akan orang laksanakan. Karena ketika kita menuduh tanpa bukti, emang absah. Malah bisa dibalikkan laporan. Oh iya dong. Saya bukan pengacara ya, tapi saya nggak bodoh-bodoh amat kayaknya tentang hukum ini kan gitu. Diperjualbelikan. Tapi kalau mendengar NM sama P itu belum tahu siapa N atau P itu. Nggak tahu saya. Makanya letterlet kayak begitu orang jadi. Anak gue mah ngerasa nggak ngelakuin, nyantai-nyantai aja deh liburan sama anak-anaknya, sama anak gue yang perempuan, sama keluarga gue yang lain. Di part kan gitu. Yang ini bagian ke sana, yang ini di Pulau Seribu yang mancing, yang ini di Ancol. Tapi kalau untuk rumah sendiri banyak beredar bahwa ini emang udah hak dari anak apa masih ada harta gono Itu harta gono gini untuk anak setelah umur 21 tahun boleh dijual. Peruntukannya apa? Kuliah, segala macam dan tetek bengeknya. Gitu. Nah, ketika kamu ngegade itu, kamu tahu nggak itu melanggar hukum? Ya. Terus Virgon kan udah ngasih tuh bulanan anak-anak. Terus semua juga ditanggung sama Virgon. Ya, kalau kamu mau high class, ya kamu cari sendiri. Jangan uang anak-anak, ya uang anak-anak. Masa kamu mau minta 70 juta juga, kamu bukan bininya Virgon lagi? Enak bener, gue juga mau, ya kan? Gitu. Tapi Mami tahu nggak digadenya buat apa? Entah. Apa cuma dengar aja nih kalau Coba cuma dengar. Enggak, udah pasti kalau Virgon bilang digade pasti digade tuh. Mungkin ada, nggak tahu ya, kayak gimana nanti penyelesaiannya nggak ngerti. Nah kata Virgon, rumah gue anak saya tenggorokan berdarah-darah tuh beli itu rumah, dan saya tahu bayarnya bagaimana. Gitu loh. Jangan karena itu di ataskan namamu, kau pikir untuk kau kan gitu. Itu semua kan waktu perceraian perjanjian di KUA itu kan ada semua, ada ininya semua. Butir-butir kalimatnya di situ dimaknain apa sama dia? Gitu. Jadi Bunda melihat dari yang rumor beredar itu kecurigaan ada inisial F itu bantah. Bantah dong. Gak ada. Nyantai aja tuh anak saya. Maaf ya. Kalaupun ini maaf ya. Kalaupun anak saya yang ngasih barang bukti itu ke istrinya karena dia tahu itu bininya, emang kenapa? Ada urusan apa? Itu barang bukti. Kok kamu siapa yang ngasih ke istrinya ini yang harus diiniin? Orang gila.
Maju terus. Keluarga saya juga bilang maju terus. Jadi kata maju itu atas laporan Mawar itu setuju? Setuju dong. Itu ngerebut laki orang loh. Ya kan? Dulu dia nggak ada barang bukti juga sih itu. Ya? Jangan terlalu serakah lah hidup ini. Ya, oh bener aku bilangin. Hello. Ya. Bang, kemarin Kak Inara sempat ditanya soal hak asuh anak gitu bang. Dia katanya ya udah ikutin aja sesuai dengan aturan pengadilan yang sudah ditetapkan, itu gimana bang? Enak aja lu. Pengadilan yang udah ditetapkan. Enak aja lu coy. Tapi kan pasti hitungannya yang bapaknya masih punya hak untuk mengontrol ya Bun ya. Lo iya dong. Inara itu kan kalau mukulin anak kayak mukulin ini. Kayak mukulin maling. Pernah lihat Mam? Oh iya Mam. Lanjut. Rambutnya digini diseret dari tangga kok. Kenapa? Mau mungkir? Buka CCTV yang dulu. Berarti dengan kejadian itu kan ini edukasi buat anak nih, Mam. Berarti bisa dikatakan secara tidak langsung ini akan diambil alih buat figur untuk anak. Oh iya dong, sekuat tenaga kok. Jangan. Toh juga kamu bisa lihat, ya, tapi tidak lagi ini yang lalu. Ingat ya, itu ada cucu saya yang mau remaja. Dengan hadirnya laki-laki lain di rumah sudah tidak nyaman, maaf ya. Bapaknya pun sudah tidak kasih. Apalagi kejadian yang kayak begini-begini. Toh juga kamu bisa lihat kok anakmu datang ke rumah aja baik-baik. Ya? Gak ada yang ngusir kok. Bukan kayak kamu, saya datang ke rumah lihat cucu saya, kamu suruh saya pulang. Kapan tuh Mam? Oh, 6 bulan yang lalu. Disitulah cucu saya bilang, opung gitu. Bener sumpah demi Allah, mati saya keluar nanti. Makanya aku bilang, itu kayaknya tuh mungkin anak-anak yang ngomong sama Virgon tuh. Kalau ini ke saya, karena ketika saya datang itu, yang paling kecil itu kan belum bisa berkalimat itu. Apong atas. Atas, kenapa atas? Dua-duanya yang tengah cerita ke saya. Habis itu jam 2 ditanya, turun ini. Opong mau pulang jam berapa? Mungkin dia lihat kali, mungkin dari CCTV juga kan gitu. Loh, cucunya ngadu cai gitu kali kan. Opong mau pulang jam berapa katanya? Oh nanti aja habis maghrib. Karena kan saya dari Cibubur ke situ itu ongkos saya ke sana 270, pulang 270. Kalian merasa nggak tuh setengah juta lebih ongkos saya PP pulang pergi ke sana dengan harapan saya bisa nyenengin cucu ya kan. Tiba-tiba disuruh pulang. Sakit nggak? Tapi saat Bunda ke sana itu CCTV memang sudah ada. Dari dulu juga CCTV di rumah ada. Kan dia selalu mantau gini dari CCTV. Kalau saya datang kan, iya, adalah kalimatnya sama pembantu takut dikristenisasi. Sakit loh saya loh. Itu pembantu semua yang pergi-pergi itu semuanya emang pro ke dia. Nggak ada satu juga yang pro. Pergi bawa dengan sejuta rasa sakit hati. Jadi Bunda mengatakan ini dengan arti kata Bunda karena melihat dari cucu dan anak juga ya, menguapkan perasaan Bunda sendiri ya. Saya, yang saya pikirin cuman cucu. Yang lain saya nggak pikirin, ya kan? Udah pada tua bangka, ya kan? Selalu lu mau ngapain, mau terjun kayak dari langit ke bawah, nggak pakai itu nggak jadi masalah buat gua. Urusan lu. Darah daging saya yang saya pikirin. Jadi apa ini besok nih anak-anak ini? Itu aja sih kalau ini saya cuma minta ya yuk kita sama-sama membangun supaya pengetahuan orang tentang hukum itu, kalau yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Udah itu aja saya sih kepengennya.
Nggak ada. Mau minta maaf. Tanggal 13 bulan lalu aja saya nanya, "Nah, anak-anak gimana? Udah pulang sekolah belum? Aku kangen cucu nih, aku mau ke sana." Dia jawab juga enggak, dibaca enggak. Bun, tapi kuasa hukum Imawa sendiri berkata bahwa ini harus fokus dengan kata video, tapi narasi yang beredar sekarang lebih ke fokus orang yang menjual itu. Nah, Bunda mendapat Kalau ada yang menjual, kalau betul ada yang menjual, ya dikejar. Saya juga nggak mau cucu saya di kemudian hari. Tapi lu jangan tebak-tebak mua manggis. Si A, si C, si B, enak nggak lu kalau digituin orang? Capek loh kayak begini nih. Capek pikiran, capek hati, sesak napas. Nggak kelar-kelar kayaknya hidup gue nih. Kayak cerita Kopingho. Bener. Ya kan? Continuity terus, continuity. Kalah sinetron. tapi kan tetap Virgon karyanya tetap oke kan kalau untuk karya sendiri. Kalau untuk karir ya namanya Virgon kan cari makannya di situ. Dia kan juga kan harus membangun diri untuk anak-anaknya. Ya kan? Masa iya anak-anaknya di kemudian hari nggak sekolah, nggak ini, karena bapaknya nggak bisa lagi cari nafkah. Iya, amit-amit. Saya selalu ngelawannya Virgon sama saya, marah-marahnya sama saya selalu doa yang baik. Tuhan, maafkan anakku, dia nggak ngerti. Tuhan, ininya anakku, Tuhan dia seperti ini. Ina aja masih saya doain biar kalian tahu. Supaya apa? Berubah sikap. Ya kan? Rendahkan hati. Jangan ketinggian style. Ketinggian style nggak makan kamu jatuh sendiri ntar. Berarti sekarang anak-anak sedang bareng liburan ya? Kemana nih? Ada di puncak. ada batasan untuk akses ketemu Inara dengan anak-anak atau seperti apa? Oh, sementara ya dibatasin dong. Lagi dalam keadaan kondisi kayak begini ya kan? Itu saya dengar-dengar juga dari katanya dari mamanya Iksan katanya. Aku nggak tahu ya benar apa enggak itu ya. Aku cuman baca-baca di ini dalam keadaan apa pregnant ya. Ya gitu. Ya kalau dalam keadaan kayak begitu ya lo urusin aja dulu itu. Urusin ya kan. Nanti kan tertanggal ini segala macam kalau memang jangan berdalih ya udah sah padahal dulu belum sah ya karena apapun itu kamu ingat dulu kamu nuduh Virgon kayak gitu modelannya ya nah sekarang kamu yang jalanin hidup kayak begitu ya kan ya coba ya jangan dulu dibilang karma buah perbuatan ya. Kalau dulu kita yang ngelawan ke dia nggak ada apa-apanya balasan sama Tuhan mah ya kan kurang bagaimana anak saya dibully orang sedunia loh dari Malaysia dari Cina yang pada pekerja di sono sedunia aku sih harapannya ini cepat kelar terus jangan suka bawa ini ya bawa kalau yang nggak tahu lebih bagus fokus aja tuh suruh itu panggil itunya cari tanggalnya waktu nikahnya tanggal berapa yang nikahin siapa kok fokusnya anak gua nggak tahu apa-apa kalian anak saya lu kalau nggak pakai nama Virgon nggak enak ya nggak ngetop ya kan jadi begini kan omongan saya kan sebenarnya saya nggak mau ngomong kayak begini nggak ada makna juga untuk saya tapi kalau kayak begini ya orang juga bisa marah kan gitu. Mami, kemarin Inara ketika selesai melakukan pencabutan itu sempat bilang bahwa pencabutan itu dilakukan karena dia ingin menjadi istri yang patuh. Tanggapan Mami gimana? Nggak ngerti saya mau patuh kek mau enggak kek jangan so ini deh pikirin bini orang. Tapi Mami sempat
sempat bertemu atau mengenal sosok Ihsan sendiri nggak nih? Ngapain gue kenal itu, gak kenal juga. Lu datang masuk ke rumah gue illegal akses, masuk ke rumah anak gue lu illegal akses, terus main di rumah anak gue lu illegal akses, gue akan tuntut lu. Enak aja lu ngomong illegal akses anak gue. Kalaupun anak gue bikin CCTV di situ, ya wajar dong dia ngeliatin anaknya. Anak gue lagi ngapain ya? Terbang apa nyungsep apa ini? Kan begitu ininya. Ini udah anak gue nggak ngelakuin. Rumah-rumah anak gue yang dipakai, anak gue pula yang mau dipojokin. Dari mana sih kalian berpikirnya? Udahlah juga STNK digade. Cobaan perasaan bagian anak gue yang gak enaknya mulu. Kapan enaknya sih kira-kira? Dari Virgon mungkin ada curhatan atau apa kemarin gitu? Nggak ada. Mereka ngelihat saya sesak napas pun pada diem. Cuman pada ngomong, kalau ngomong sama wartawan jangan kenceng-kenceng. Kenceng lah, emosi. Kalian tahu saya kan? Nah, saya nggak pernah nyakitin hati kalian kan? Pernah nggak? Kalian mau wawancara saya tolak-tolak nggak pernah. Saya orang paling menghargai. Papa saya juga di angkatan udara wartawan kayak kalian. Bapak saya angkatan udara, tapi pekerjaannya terjun-terjun gini-gini kamera. Gitu loh, almarhum. Jadi saya menghargai banget. Dulu saya pertama takut saya ngeliat kalian. Apalagi saya ngeliat Lambe Tura. Takut. Kesini-sini ya jadi friend semuanya. Oh, ini sebenarnya orang-orang ini inian berita kan gitu. Ada yang mau disampaikan jika Inara nonton atau Ihsan lagi nonton seperti apa nih? Nggak penting saya. Apa yang mau saya sampaikan? Udah bangkotan juga. Maaf, udah hampir yang itu udah hampir putih semua ya kan. Jangan itu sendiri aja. Oke?